Ini kali ya, ibu-ibu pernah tahu ya. Ibu-ibu. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Aduh, gua sih. Engkau jauh di mata, namun dekat di doa. Aku merindukanmu. Merindukan siapa ya? Yom Sky cuy, balik lagi di channel YouTube Gasan Albak dan di konten Ngenpot Kue. Cuman Ngenpot Kue kali ini dengan orang yang spesial banget, yang udah dari tahun berapa kita bikin schedule nggak pernah nyampe dan baru sekarang doang. Thank you banget nih Azara. Sama Kak, ini kayaknya kalau diinget-inget 2 tahun kali ya. 2 tahunan ya. Ya sibukannya tuh the best banget sih. Ini juga bentar lagi punya agenda lain. Tapi gue pengen ngulik nih Azara Kaira, kalau misalkan lu perkenalan kayaknya udah kenal sih orang-orang juga kan. Orang independent woman banget di usia yang masih muda, yang pernah menjadi Putri Kampus Jawa Barat 2019, Putri Kampus Indonesia 2019, dan Putri Kartini 2019. Dan kalau gue Putra Kampus kayak Putra kamu. tapi nggak usah terlalu kaku-kaku sih Zah. Iya, Kalau misalkan kamu gitu kan ya. kayak di TV kan formal banget ya, dengan harus gimmicknya dipersiapin. Kalau ini kita sambil ngopi nih Zah. Oke. Nah kebetulan kita lagi di Galaxy Zah, Kenzo Coffee. Dan signature ini ada 5 signature yang dimana unik-unik. Ada butterscotch-nya lah, dengan Iya. strawberry dan lain-lain. Iya, ini tadi aku juga udah pesen sini, butterscotch-nya enak banget, parah. Kenzo. Nah aku pengen ngulik nih Zah, tentang independent woman yang berasal dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Gue gak mau tahu, pokoknya kalau di channel gue harus Bekasi Pride. Bekasi Pride. Kita harus support juga orang-orang yang dari Bekasi ya. Terutama kenapa kita di sini, salah satu cafe yang enjoy banget di Bekasi. Iya, betul. Nah Zah, kamu pas 2019 ini kan bisa langsung menjadi Putri Kampus, terus Putri Kartini. Itu kan pasti punya background dan perjalanannya nih, prosesnya. Kalau orang lihat kan hasilnya, cuman kalau yang aku pengen ulik tuh dari sebuah prosesnya. Itu awal mula tuh dari kapan Zah? Pertama, aku coba itu dari kampus aku dulu. Jadi Putri Kampus Institut Setiami. Jadi Oke. aku juga berasal dari Bekasi nih. Lahir di Bekasi, berkembang biak juga di Bekasi. Glow up Protozoa. juga di Bekasi Oh, iya. gitu. Pertama aku coba di Institut Setiami Bekasi. Oke. Terus waktu itu aku jadilah juara pada saat itu. Terus dari situ aku coba Putri Kartini. Oke. Putri Kartini itu di 2019. Ayo lahir Kartini. Tanggal berapa? Mei ya? Mei bukan sih? Hari Kartini. Pokoknya di April, Oh 21 April. 1 April. 21 April. Waduh, udah ganti. Dari dulu ya? Dari dulu. Oh, dari dulu. Nah, di bulan April itu aku ternyata dipilih lah jadi juara 1. Nah, pada saat udah jadi Putri Kartini, aku coba lagi sama yang lain. Pasti kan kita nggak mau berhenti di situ aja kan, stuck di situ aja. Udah dapat nih enaknya gimana, akhirnya penasaran sama yang lain. Jadi coba lagi. Terus akhirnya coba lagi di Putri Kampus Jawa Barat. Waktu itu perwakilan Institut Setiami buat ke Jawa Barat. Terus ternyata aku terpilih lagi jadi juara 1. Nah, dari situ aku mewakilin Jawa Barat buat ikut Putri Kampus Indonesia di 2020. Wow. Di 2020, dan pada saat itu puji syukur alhamdulillah di kampus swastanya juara 1. Kayaknya mulus banget ya saya. Juara. Terlihatnya memang mulus, padahal di perjalanan itu banyak banget struggle-nya juga pasti. Oke. Kerikil banyak. Nah sebelum dari misalkan awalnya kan di kampus nih, itu dari SMP SMA tuh ngikutin nggak sih kejuaraan gitu? Kalau dari SD, SMP, SMA itu aku benar-benar yang fokus banget belajar kagasan. Selain itu organisasi, di luar dari itu aku nggak ikut tuh. Biasa dulu tuh waktu aku SD ikut tuh lebih kayak ke syuting, modeling gitu. Iya Cuma sih. sehari gitu, nggak sampai stripping
Nah kalau misalkan pas ngikutin contoh lah Putri Kampus ini, Putri Kartini itu struggle yang tadi kamu bilang tuh kayak gimana Za? Lebih ke terkadang tuh kalau hantaman dari orang itu terkadang masih bisa kita atur. Tapi kalau hantaman dari diri kita sendiri itu tuh benar-benar sulit banget sih, susah banget. Salah satunya nggak percaya diri, nggak percaya diri, insecure. Tapi ternyata kalau kita pikir-pikir insecure itu ternyata penting. Penting banget buat kita menjadi yang lebih baik lagi, lebih glow up lagi. Karena kalau misalnya kita udah ngerasa gue nggak insecure nih, terus gue ngerasa udah cukup, gue ngerasa kayak aduh gue tuh udah cantik udah malas gini-gini, yang ada kita nggak akan mengembangbiakan diri kita menjadi lebih baik lagi, atau mungkin mempercantik diri kita lagi gitu, karena kita udah ngerasa cukup. Nah dari situ sebenarnya kita harus melawan diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Insecure boleh, tapi dengan batasan, dan kita juga mampu buat merubah itu gitu loh. Kegagasan aja tuh enggak luar biasa. Udah YouTubers ya kan, kerja, kuliah itu gimana itu. Ini juga hebat kan banget bukan sih. sesi gua sih. Nah kalau tapi kan kamu kan udah punya apa ya istilahnya achievementnya gitu dari misalkan yang Putri ini, tapi di sisi lain kamu tuh seorang yang multi talent banget Za. Kamu juga nyanyi, terus juga modeling, terus juga kerja yang ya bukan di sembarangan tempat, terus organisasi kamu juga punya jabatan juga. Wah gokil banget sih. Tapi dari misalkan sesuatu hal yang banyak ini, apa sih, atas dasar apa gitu kamu pengen nyoba banyak hal ini gitu? Nah itu dia, hidup cuma sekali. Aku nggak mau buat hidup aku sia-sia dengan cerita cuma sedikit aja gitu. Apalagi aku seorang perempuan nih. Oh perempuan ya? Aku perempuan. Oh iya. Tapi tenaganya tuh kayak cowok cuy. Sumpah. Enggak. Ya karena aku mikir tuh kayak hidup cuma sekali gitu. Jadi aku tuh nggak mau buat cerita hidup aku tuh cuma singkat, kayak hidup. Terus abis itu apalagi aku perempuan gitu ya, nikah, rumah tangga gitu udah selesai. Nah aku nggak mau kayak gitu. Aku tuh pengennya kayak aku hidup nih bikin history buat mungkin nanti keturunan aku dia bilang ini loh nenek gue mungkin gitu, nenek gue tuh dulu gini terus dia begini ngajarin kita gitu. Jadi ada yang mungkin something aku ajarin ke keturunan aku nanti, anak aku, cucu aku gitu, biar ada cerita-cerita lain juga gitu Kak. Tapi kalau misalkan di awal kan kamu bicara tadi dari SD itu modeling, terus berlanjutlah ke Putri ini, terus kamu punya gift untuk nyanyi gitu. Itu dari kapan cuy? Kalau gift aku dari TK. Dulu tuh orang yang bener-bener bikin aku nyanyi dan joget. Bisa nggak tebak siapa? Mama. Bukan. Biasanya lucunya aku justru terinspirasi dari Tante Inul, penyanyi dangdut Kagasan. Oh kenal juga? Kenal tapi kenal jauh. Oke, berarti dari situ kamu terinspirasi pengen jadi penyanyi nggak sih dari kecil tuh? Dulu tuh kalau ditanya pasti aku pengen jadi penyanyi gitu. Tapi ternyata penyanyi itu bisa juga di kamar mandi juga bisa. Tapi boleh kali nyanyiin satu lagu. Satu lagu yang mana aja? Kayak yang dari perasaan kamu aja. Ya kayak sekarang lagi galau nggak? Enggak ya? Oke. Enggak. Apa? Oh yang kamu suka coba? Ya aku suka. Ini kali ya ibu-ibu pernah tahu ya. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Aku terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Aduh, gua sih. Engkau jauh di mata, namun dekat di doa. Aku merindukan. Merindukan siapa ya? Gak tahu juga. Jadi ngedate sama Putri Kampus ini dinyanyiin langsung melting banget ya. Gue tuh nggak bisa natap mata cewek, terus nggak bisa dinyanyiin juga. Ntar baper bahaya. Tapi kalau semua gue baru pertama kali podcast dinyanyiin nih. Serius? Biasanya nyanyiin. Satu album boleh kan? Tapi kalau misalnya dari lu nyanyi tapi nggak mau diseriusin gitu ya? Iya. Belum mau. Karena nggak ada duit ya, lebih di politik ada duit ya. Oh iya, nggak maksudnya lebih di organisasi atau di pekerjaan yang ada duitnya gitu. Karena aku kayak mikir aku suka nyanyi
tapi mungkin lebih ke hobi aja gitu, nggak terlalu yang harus dikonsentrasiin. Atau rahasia nanti buat calon suami kali ya, dinyanyiin dulu ntar. Tapi kalau misalkan kayak dari kamu sendiri ya sih, multi talent ini kan orang-orang kayak multitasking lah, itu susah banget. Aku pun nggak bakal bisa menyesuaikan ya. Wah keteteran banget ya. Yang ada cuman sakit plus pusing, vertigo kayak orang tua lah, kumat apa segala itu. Terus kamu gimana sih cara ngebagi waktunya gitu? Nah ini dia sih sebenarnya kalau seorang nanya, ini punya waktu dalam sehari tuh berapa jam gitu. Iya. Karena ada yang bilang ini kayaknya seharinya itu ada 48 jam ya gitu. Sebenarnya enggak, 24 jam juga sama, 24 jam juga, tapi kayak karena waktu istirahat aku mungkin ya agak lebih dikurangin lagi. Terus untungnya pada saat lagi pandemi kayak gini nih, kuliah kan online, Iya. jadi aku masih bisa Alhamdulillah berarti dong, mau berkah kayak dong. nyolong-nyolong waktu kan ke yang usaha aku, terus ikut-ikut ini itu, jadi ada sesuatu berkah di balik sebuah musibah gitu. Iya, bawa impact positifnya ya. Impact positif Oh, iya. kita harus ambil positifnya kan. Benar. Itu juga sih yang aku pengen ulik ya. Kamu selain, aduh banyak banget nih, nyanyi bisa, jadi putri juga bisa, terus ya punya bisnis juga gitu. Wah, kayak perfect banget gitu. Aduh amin. Kayak aku ngeliat di sisi kamu kayak gak ada kekurangannya gitu. Aduh jadi gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh, kalau manage waktu kan sebenarnya semua orang punya rahasia nih. Tapi kalau versi kamu tuh gimana? Dari apakah kamu schedulein waktu-waktunya atau kayak gimana? Kalau aku buat catatan sendiri sih. Jadi kan aku juga kerja di jadi sekretaris. Nah itu Nah dia. kerja sekretaris dan ternyata tuh aku belajar juga gimana cara manage waktu, Hmm. gimana cara memaksimalkan waktu yang aku punya gitu loh. Jadi apapun itu tuh kayak aku tuh orangnya dibawa enjoy sih pertama. Jangan terlalu bikin pusing kayak gue harus nyelesain ini nih semua, tapi kita stres gitu Iya, juga benar. nggak bisa juga. Jadi yang pertama itu suasana hati kita harus enjoy, Harus ikhlas juga ya, ikhlas. ngejalanin sesuatu. Terus kayak apa sih tujuan gue ngelakuin ini semua gitu, dan kita harus tahu kayak misalnya kagasan nih Iya. mau kuliah sambil kerja, tujuannya apa sih kuliah ya, karena kita memang seorang mahasiswi gitu kan yang harus fokus sama kuliah. Terus yang kedua kerja gitu, kerja karena kita pengen ambil ilmunya. Terus Iya. kalian gimana sih caranya kita mempraktekkan apa yang udah kita dapetin di kuliah gitu kan. Dan yang pasti kita harus tahu cara memprioritaskan pertama itu apa, yang paling utama banget, yang paling kita pentingin itu apa, kayak gitu. Jadi di saat kita lagi ada butuh apa-apa, ini apa yang harus gue utamain gitu, entah itu kerja, entah itu usaha, entah itu undangan apa, misalnya kita pertemuan apa, itu benar-benar harus kita tahu apa yang harus jadi prioritas kita. Karena ternyata nggak ada sesuatu hal yang cuman penting dan nggak penting. Iya. Karena kan ada important sama non important gitu kan, ada urgent sama enggak gitu kan. Dan ternyata tuh kita harus tahu waktu yang pantas kita lakukan sama waktu yang kita nggak pantas lakukan. Jadi sebenarnya waktu itu ada banyak nih kak, ada action 1, action 2, action 3, action 4. Jadi kalau misalnya kita bikin Iya. gambaran gitu ya, misalnya ini lurus begini nih, ini misalnya urgent, not urgent. Oke. Terus ini di garis ke samping ini ada important sama not important. Ini tuh action yang pertama banget tuh adalah urgent sama yang important. Itu penting banget. Dan kalau misalnya yang kita harus kurangin itu dia, yang nggak penting sama yang nggak bener-bener urgent gitu loh kak. Itu bener-bener harus dikurangin banget. Sebenarnya yang bener-bener nggak penting itu kan main handphone ya lama-lama segala macam bener. itu. Karena dia gue buka-buka YouTube dulu segala macam gitu. Dan sebenarnya bukan aku nolak juga, kayak nggak ngurangin bohong banget gitu. Masa sih gue nggak main HP? Main HP juga, tapi itu dia dibatasin waktunya kayak gitu. Oke, Azara, jadi kita kedatangan ini roti-rotian sama sate dan masih ada beberapa lagi. Dia punya signature dan dari kopinya juga enak banget, plus makanannya juga wah banget dan ngedet sama putri kampus. Wow. Tapi tadi mau balik dari pembagian waktu yang tadi ya Zah. Berarti selama 2 tahun kamu nolak aku, berarti main masuk kayak yang paling bawah tuh, no important tuh. Bukan, kayak ini penting banget sebenarnya sih ngobrol sama teman, ya kan? Tapi kayak ada lagi yang lebih penting gitu. Oh, iya. Nah kamu kan masuk nih Zah, ini nggak apa-apa ya kita ngalur ngidul aja ya. Soalnya aku tuh bingung gitu ketika ngelis kalau diiniin ada di organisasi juga, terus di bisnis juga, terus
kuliah juga masih di sekarang semester berapa berarti? Aku semester 6. Semester 6 tuh. Iya. Lagi berat-beratnya juga ya. Udah semester tua gitu, tapi kamu ada keinginan buat lanjutin S2 gitu? Mau banget. Udah tujuan dari awal mau sampai S3 mau kalau bisa. Kayak yang deket sama kagasan S3. Tapi kamu kan istilahnya kan udah punya apapun yang kamu mau gitu ya. Ngapain harus belajar lagi gitu? Iya gak sih? Itu dia, kita kan sebagai manusia nggak boleh berhenti belajar. Dalam Islam aja kita harus terus menuntut ilmu kan. Jadi kayak jangan merasa puas lah gitu. Ambil rasa nggak puasnya itu ke nggak puas kalau gue tuh udah penuh pendidikannya gitu. Jadi kayak ngerasa kurang. Yaudah kita cari lagi gitu kagasan. Ini gokil banget sih. Oh, gue tuh baru pertama kali mungkin ya orang yang punya talenta tuh sebanyak ini. Amin, aku juga masih belajar. Dari misalkan contoh bisnis nih saya. Itu kamu awal mula bisnisnya tuh di tahun berapa? Dari aku SMA, SMP bahkan. Sebab gue tuh speechless sih. Kayak ada wanita yang kayak gini pasti yang dapetinnya beruntung banget sih. Amin. Dan bukan sembarangan cowok yang bisa dapetinnya. Aduh. Coba ceritain deh dari SMP. Dari SMP. Iya. Jadi dulu tuh aku kan SMP negeri nih, terus biasalah kita setiap per 3 tahun gitu. Angkatan aku kan berarti lulus nih ya kan. Iya. Nah terus dari aku kelas 1, aku tuh nawarin kakak kelas aku yang kelas 3 supaya dia tuh pesen baju sama aku buat bikin kayak jas, alma mater, kayak untuk perpisahan, jaket atau sesuatu yang bisa aku duitin lah ibaratnya gitu. Kayak gue tawarin nih kakak kelas gue. Terus dari satu kelas ternyata yang kelas lain mau juga, udah jadi gitu terus tahun besoknya gue tawarin lagi nih kelas 3-nya sampai terus. Akhirnya malah jadi kayak seru juga ya buat nawarin lagi, terus dapat uang juga, uangnya juga nggak sedikit gitu kan. Yaudah akhirnya keterusan buat seneng bisnisnya ternyata gitu. Dari kelas 1 kamu udah cuanin senior. Udah gitu seniornya mau ya. Iya lagi. Terus dari situ kamu punya nabung-nabung punya konveksi sendiri. Iya betul. Di daerah Bekasi, Tambun. Wow. Itu juga maintenance-nya punya satu usaha di samping kerja juga pasti keteteran banget ya. Terus kamu gimana berarti tinggal nyuruh-nyuruh doang sekarang? Enggak, aku juga akan kontrol mungkin per seminggu sekali gitu. Seminggu sekali aja itu tuh udah paling jarang banget. Seharusnya sih setiap hari ya, karena kan itu kan lebih ke produktif ya setiap harinya. Jadi kayak harus ada kontrol, makanya cari orang yang aku percaya gitu buat kontrol itu semua. Kan kagasan juga tahu. Tapi kan kamu di samping konveksi ini kan punya butik juga tuh. Aku baru mau jalanin. Aku udah produksi nih dari konveksi aku sendiri. Jadi kemarin tuh pas pandemi itu aku bener-bener drop banget kan kebiasaan. Terus aku kayak aduh apa ya peluangnya apa ya gitu. Terus sampai akhirnya gini aja deh, gue ngajak orang buat usaha juga. Terus aku gembor-gembor deh tuh ke teman-teman aku, mau buat usaha nggak bikin baju kayak model yang lo mau, tapi lo bikinnya di konveksi gue dengan minimal 1 lusin aja deh. 1 lusin masa sih keberatan gitu loh, 1 lusin doang. Dan akhirnya ternyata banyak banget yang berminat gitu, dan bahkan dari kayak anak-anak kuliah itu pada seneng banget ya, kayak aduh Zara kenapa nggak dari dulu tadi gitu. Terus setelah itu mereka kan udah pada bisa mandiri ya, udah pesan. Akhirnya aku mikir kenapa nggak aku bikin produk sendiri gitu. Ya udah akhirnya aku coba baru mau nih bikin produk sendiri gitu. Fokus kamu keteteran banget ya Zah, berarti ya. Tapi sih. kan tadi kamu bilang ngedrop pas COVID ya. Ngedrop pas COVID, betul. Itu dari sisi apa nih? Income sih. Kalau kerjaan kan kamu kan kerjaannya tetap kan? Kerjaan tetap. Dipotong juga? Kalau enggak kan? Masa iya? Dipotong pasti. Itu dari yang paling atas aja tuh dipotong semuanya. Iya sih, pasti sih. Persenan tuh berapa tuh ya? 10-10% aja. 10% mah nggak ada. Tapi dari ngedrop itu sempet stres gak sih? Hampir sih. Serius? Hampir kayak aduh gimana nih ya, karena aku tuh mikir banyak karyawan yang harus digaji. Iya. Terus karyawan kamu sendiri? Iya, gimana caranya gue ngebiayain, sedangkan aku tahu mereka punya anak, punya keluarga, punya istri. Jadi kayak apa ya, makanya sampai kayak nggak apa-apa deh untung sekecil-kecilnya gitu. Karena kan mereka yang kerja, mereka masih kerja aja tuh udah bersyukur banget gitu. Itu punya berapa karyawan kamu yang di konveksi? Punya berapa karyawan? Jadi karena memang kemarin bener-bener berkurang nih pesanan, aku mikir kayak ya udah deh dibagi 2 deh gitu. Tapi mereka semua nggak aku keluarin, jadi kayak masih sama-sama kerja.
masih belasan, belum terlalu banyak. Keren banget ya udah bisa membuka lapangan kerja gitu. Coba kalau ada Banyak. ada 1.000 cewek kayak gini pasti Indonesia maju sih. Harus maju, Harus bisa harus menjadi maju. inspirator nih. Makanya cocok kan pas jadi pembicara ya kamu udah punya kapasitas plus kredibilitasnya udah nggak diraguin. Amin, amin. Oh pengen ngulik nih Zah, dari organisasi. Berarti sekarang kamu organisasi apa nih? Selain ada organisasi kita yang tidak jalan itu. Milenial Nusantara itu luar biasa loh. Iya. Orang anak-anaknya Lagi kan stuck aja. lagi setengah aja, lagi capek Iya. gitu. Pada sibuknya masing-masing. Kayak kamu kan juga nggak bakal. Kan sibuk itu kan pendidikan luar negeri, Iya. terus kan dan organisasi Demokrat, PAN itu Jangan bawa-bawa itu. Demokrat, PAN, PDIP banyak semua aku benar. sebut. Iya, organisasi apa yang aku jalani sekarang? Selain Milenial Nusantara, aku ikut itu kan HIPMI, Iya. Himpunan Pengusaha, ada HKTI, Iya. ya HKTI, terus Itu ada lagi. KNPI, terus beberapa sih, dan baru banget mau masuk ke partai tapi mesti kayak maju mundur tapi masih kayak pelajarin dulu gitu karena memang beberapa nih warna-warni yang nawarin jadi kayak warna apa nih yang akan aku pilih gitu. Coba bicara yang paling kamu suka ya dari Yang paling aku suka warna aja deh, nggak usah sebut brandnya. Oke, semuanya sih, kalau udah warna udah pasti kesebut itu. Sebenarnya semuanya tuh ada lebih dan kurang ya, Iya. dasar. Cuman kalau hati aku sih lebih ke yang itu lah ya, yang itu. Pokoknya ada gitu. Kita masih berdoa aja. Oke. Tapi mengulas nih Zah, kemarin ada sebuah perbincangan hangat gitu ya. Kamu foto sama Pak Muldoko di saat Lagi beliau sudah mengkudeta. Itu sesuatu wow banget. Pasti Wow dapat banget. komentar nggak sih kamu? banyak banget itu yang nge-DM aku juga kayak, aduh Zahra ini kamu kok bisa memilih dia gini-gini. Sebenarnya karena aku kan HKTI nih, udah gitu aku wakil bendahara gitu, Iya. terus yang masuk dalam struktur pada saat itu ketua aku lagi terpilih. Jadi aku tuh ngucapin kayak selamat atas terpilihnya Bapak Muldoko karena dia kan sebagai ketua umum aku. Iya. Dan di samping itu juga kan aku melampirkan foto bareng Pak Muldoko di saat pakai seragam HKTI kan. Maksud Iya. aku kayak nih gue ucapin ke ketua umum gue sebagai ketua umum gitu. Tapi bukan berarti aku milih atau enggak atau setuju atau tidak gitu. Di luar dari itu Allahu alam. Jadi kayak ini adalah salah satu apresiasi aku sebagai anggotanya Iya, gitu. Lebih ke situ aja dulu, jangan terlalu rating gitu ya. Hanya itu aja ya. Ya itu dulu. Ada aja. duduk-duduk kopi bareng gitu di belakangnya. Oh, duduk kamu. Tapi Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, ini nanti di share. Terus kamu lihat gimana? tapi dari situ tuh kamu tuh lebih tahu nggak sih di belakangnya kayak gimana gitu? Belakangnya ya kurang. Boleh dikasih kurang nggak, lebih, Dek? kurang lebih. Kalau aku lihat personality ya dari Pak Muldoko itu, ya beliau memang orang yang luar biasa menurut aku dan tidak menutup kemungkinan juga sih kalau memang dia dipilih diangkat menjadi sebuah Dan kamu setuju? pimpinan gitu kan ya. Kamu setuju? Kalau Berat dari ya, aku sendiri, berat ya. Apa nggak usah dibahas udah. Kita iya. kita mengulas Ya aja pasti lah. aku mendukung yang terbaik untuk Indonesia kan. Iya, Tujuannya seperti itu. Siapapun itu yang pasti yang benar-benar aja ya Pak ya, entah itu Pak saya atau Pak Muldoko, semoga bisa Iya. benar-benar memajukan Indonesia lebih baik lagi lah gitu. Ini bahaya loh, salah ngomong sedikit. Iya. Oke, dari misalkan sesosok kamu gitu ya, Zah, yang ingin mencoba ini itu, segala yang udah kamu coba, entah itu dari organisasi, terus kamu lagi ingin masuk ke dunia politik juga kan. Tapi sebelumnya, kenapa pengen di dunia politik gitu? Kenapa mau di dunia politik? Ingin mengubah Indonesia yang mustahil ini gitu. Itu dia sih Kak, karena aku sebenarnya dulu tuh kalau aku masih kecil ditanya cita-cita aku jadi apa, selain jadi penyanyi aku jawabnya politikus karena aku tuh seneng lihat orang yang memang cinta sama negerinya gitu. Karena Dari kalau- kecil? dari kecil Wow. kayak karena kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Terus entah
apapun perubahan mau sedikit mau besar, yang penting aku tuh akan jadi orang yang merubah itu gitu loh, walaupun nggak banyak misalnya gitu. Za, ini ngomong kayak gini pengen maju 2024 kan? Apa dari hati ini? Nah ini dia, Tapi belum tahu emang ya kita Kak. jujur sih kalau ya gue pengen sih kayak ada sosok lu yang emang beneran maju. Amin ya Allah. Karena emang Indonesia butuh generasi milenial sih dan bakal support. Tapi lu nggak Bekasi pride banget sih. Nanti maju dari Bekasi. Dari Bekasi dong. Makanya kita muter-muter Bekasi dulu. Ayo dong. Tapi salah satu orang yang pernah gitu ya, yang ada niatan baik untuk Indonesia dan dia ingin mengubah dan punya idealisme kuat gitu. Tapi ketika dia masuk ke lingkaran setannya dan susah gitu, Za. Iya. Kamu yakin Za bakal masuk ke dunia politik gitu? Nah itu dia, kita harus pintar-pintar sih, harus tekad. Ingat tekad tujuan pertamanya apa gitu. Karena kalau misalnya kita udah lupa nih tujuan kita apa, itu melenceng tuh gampang banget sebenarnya. Karena sebenarnya kan di daerah kayak gitu tuh ada tarik-tarikan kan. Iya. Kayak udah lu ikut gue aja. Enggak, lu ikut gue gitu. Ya tidak bisa dipungkiri juga. Nah kita, apalagi sebagai perempuan nih, itu bener-bener susah banget. Susahnya apa sih? Karena kita juga harus ngejaga harga diri kita sebagai perempuan, itu Benar. penting banget Kak. Gitu. Kadang kan ada cepet, jalannya cepet tapi Iya. ternyata diajak belok gitu kan. Susah ya. Tapi emang seiringnya kita dewasa gitu ya Za, ya harus dihadapin masalah-masalah terberat itu. Iya betul banget. Itu makanya yang aku suka dari independent woman kamu. Jiwa untuk ngadepin risiko itu banyak banget cuy. Jadi challenging apalagi nih. Dan kadang kan cewek juga dia pengen di zona nyaman aja kan, stuck aja gitu. Iya. Mungkin ada beberapa yang ketergantungan dan kamu kan nggak ada lah, mau cowok juga kamu ketergantungan sama cowok tuh nggak akan ada gitu. Itu pola pikir apa sih? Kalau pikir apa? Nah itu dia sih, karena tadi kakak bilang apa challenges apa lagi. Nah karena memang aku orangnya suka tantangan sih, suka banget sama tantangan. Kayak justru kayak mana nih tantangan lagi gitu. Wow. Jadi karena kalau misalnya kita ngerasa diri kita udah cukup nih, kita nggak butuh tantangan lagi kan. Sedangkan aku tuh mau orangnya tuh yang memang belajar banyak, terus nambah wawasan juga, terus kayak nambah apa lagi. Jadi kayak justru aku cari tantangan kalau misalnya di saat tantangan itu udah nggak ada. Dan bahkan tuh ya mamaku kayak bilang, udahlah dek di rumah aja kayak gitu, terus urusin usaha aja udah selesai, gak usah yang lain-lain. Tapi ternyata kurang. Oke Za, ini pertanyaan dari topik yang tentang ini karena nanti kita bakal bahas tentang percintaan sembari kita makan. Pertanyaan terakhir nih Za, Oke. kamu nggak capek gitu? Enggak. Dan masih bergerilya lagi nih, Iya. coba hal-hal baru lagi. Iya. Dan kedepannya pengen coba apa nih Za yang belum kamu capai gitu, atau goals kamu ke depannya? Goals aku ke depannya, aku mau bener-bener terjun di dunia politik sih. Ini kan belum tercapai ya, tapi udah ngarah ke sana. Itu sih tujuan aku sekarang. Itu sih yang pasti butuh banget sih kayak kamu sih. Makanya nih kalian yang nonton support sih pasti sih. Harus, dan kakak juga harus dukung aku, harus ada di Pasti. balik aku ya. Iya lah. Iya, ini seru deh kalau misalnya maju bareng Kak Gasen. Berarti goals kamu di dunia politik ya semoga lancar dan ya kalau gue sih kalau orang yang mau masuk ke politik sih jangan ada etiket jelek aja karena Iya, kan betul. itu semua untuk negara gitu ya. Iya, betul. Dan kenapa aku setuju gitu dengan kamu yang maju karena kamu tuh udah background finance-nya juga udah kuat. Kadang kan orang juga masuk ke dunia politik untuk mencari itu kan. Nah jadi kenapa kamu punya kapasitas dan kredibilitas ya udah cocok sih. Udah semoga maju 2024 ya. Amin. 2024 siap kita ya Kak. Oke, thank you banget udah di podcast ini. Kita ngebahas tentang yang serius-serius. Abis ini bakal ada yang lebih sans lagi. Dan sambil kita makan, ya pokoknya kalau suruh follow Instagramnya juga udah banyak followersnya. Udah nggak boleh gitu. Kayak kepoin aja lah buat cowok-cowok yang pengen misalkan belajar dari Azara, bisa nanya-nanya juga ya Zah. Boleh Kan banget, boleh dia banget. nggak pelit ilmu banget yang gue suka gitu. Boleh banget, dan bahkan tuh kayak beberapa minta WA aku untuk Iya. cerita-cerita Oh, iya. itu boleh banget. Buat curhat. Terus kamu layanin, kamu punya waktu. Ada. Kalau misalnya nggak yang melenceng ya, kita ladenin. Tapi kalau Oke. yang udah melenceng-melenceng, Oh banyak. wah, justru Emang ada yang melenceng-melenceng kamu? ada lah Kak, pasti. Oke, segitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video gue ke teman-teman.
pertama kali misalkan kayak kamu jatuh cinta tuh dari umur berapa tuh? Pertama kali aku jatuh cinta. Tapi aku sampai sekarang ngerasa aku nggak pernah jatuh cinta kan.